Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 952 menginginkan nyawa. Dimas Wu menjadi penguasa seisi ruangan. Dia melihat ke bawah dan memandang semua orang, secara terus terang meremehkan semua orang. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Istana Awan. Dia memandang rendah For Heavenly King dan Istana Awan. Cendekiawan dapat dibunuh dan tidak dapat dipermalukan, tetapi For Heavenly King telah sangat dihina oleh Dimas Wu. Bahkan karena ketidakmampuan mereka, seluruh Istana Awan telah dipermalukan. Ini adalah kelalaian For Heavenly King. Itu adalah penghinaan yang tidak dapat mereka terima. Raja Surgawi Barat memiliki kepribadian yang kejam dan darah yang sangat kuat, dihina berkali-kali hari ini, berulang kali dikalahkan, harga dirinya hancur, dia diambang kehancuran. Sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Dimas Wu, dia langsung meledak. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan akal sehat, hanya darah di sekujur tubuhnya yang mendidih dengan dahsyat, matanya tiba-tiba menjadi merah, emosi yang ganas melonjak di matanya. Energi dan kekuatan di tubuhnya meletus dengan liar, tubuhnya yang jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Begitu dia bangun, dia mengarah ke Dimas Wu yang ada di udara, tiba-tiba berteriak, "Keangkuhanmu cukup sampai di sini." Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Surgawi Barat meledakkan kekuatan yang ganas, dia meremas Moonlight Whip dan bergegas dan melompat ke depan, terbang menuju udara. Pada saat ini, Raja Surgawi Barat seperti raksasa yang menjadi sangat kejam, seluruh tubuh mengamuk dengan aura kekerasan, menyapu seluruh dunia, semua yang dia lewati hancur, udara sepertinya meledak. Begitu dia mencapai udara, dia tidak ragu untuk mengguncang Moonlight Whip dan mencambuk Dimas Wu dengan keras. Moonlight Whip mencambuk keluar, roh malaikat yang kuat menelan aura pembunuh yang tajam, aura kehancuran yang tak ada habisnya menyapu Dimas Wu. Raja Surgawi Barat yang sedang marah, menjadi jauh lebih kuat, kekuatan Moonlight Whip juga jauh lebih besar, sebuah cambuk cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Dimas Wu tidak mengubah ekspresi wajahnya, dia memandang Raja Surgawi Barat tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Karena kamu sangat tidak sabar untuk menuju kematianmu, maka aku akan memenuhimu keinginanmu." Setelah itu, Dimas Wu melambaikan tangan, seketika, Heaven Demon Sword yang menebas dan menekan penonton segera naik ke langit, kemudian menebas Raja Surgawi Barat. Kali ini, Heaven Demon Sword tidak mempertahankan kekuatannya, juga tidak berhenti pada waktunya, itu adalah pedang yang kokoh yang menebas Raja Surgawi Barat. Serangan Moonlight Whip Raja Surgawi Barat tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang mematikan dari Heaven Demon Sword. Boom! Mendengar suara keras meledak, Moonlight Whip yang sangat keras dan kuat tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan pedang Heaven Demon Sword, berubah menjadi tumpukan puing. Raja Surgawi Barat melihat ini, mata merah tiba-tiba melebar, matanya dipenuhi dengan ngeri. Pada saat ini, akal sehatnya sepertinya telah kembali, dia merasa sedikit menyesal atas kecerobohannya. Namun, tanpa menunggu dia untuk menstabilkan tubuh, aura pedang dari Heaven Demon Sword terus menyerang tanpa henti. Boom! Dengan ledakan iein, cahaya pedang yang mematikan dari Heaven Demon Sword menghantam bagian atas kepala Raja Surgawi Barat, kemudian menghancurkan Raja Surgawi Barat berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan pedang yang agung, membuat sekujur tubuh Raja Surgawi Barat meledak sepenuhnya, daging dan darah terbang melintasi, akhirnya berubah menjadi awan darah, mengambang di udara. Raja Surgawi Barat sudah mati. Dalam sekejap mata, Raja Surgawi Barat yang masih hidup dihancurkan berkeping-keping oleh Heaven Demon Sword, jiwanya tersebar, hanya menyisakan awan kabut darah, yang mewarnai langit menjadi merah. Heaven Demon Sword yang kejam, setelah membunuh Raja Surgawi Barat, terbang kembali tiba-tiba dan berdiri di udara, terus memancarkan kekuatan iblis yang kuat, menekan orang-orang di simbol jaring pedang.
Semua orang membeku di tempat, tercengang. Mereka menatap kosong pada kabut darah yang melayang di langit. Mata mereka berlumuran darah merah, pupil mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keheranan. Pelajaran kematian dari Raja Surgawi Barat mengajarkan kewaspadaan terdalam kepada setiap orang, bahwa siapapun yang tidak mematuhi Dimas Wu, akhirnya hanya akan mati. Penjaga White Helmets yang jatuh ke tanah hanya memiliki ketakutan tak berujung pada Dimas Wu saat ini. Pemuda ini adalah iblis yang paling menakutkan. Di bawah tekanannya, semua orang menjadi gemetar dan gelisah. Three Heavenly King lainnya benar-benar tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka, Dimas Wu benar-benar sombong dan dapat dengan kejam hingga mencapai titik ini. Dia benar-benar berani sewenang-wenangnya di Istana Awan. Dia membunuh Raja Surga Barat tanpa mengedipkan matanya, tanpa keraguan sama sekali, seolah-olah Istana Awan adalah keberadaan yang paling tidak penting di matanya. Three Heavenly King benar-benar tercengang, mereka tidak bisa menerima fakta ini. Ruangan besar itu menjadi sunyi senyap, tangan tak terlihat mencekik tenggorokan semua orang diam. Tidak tahu berapa lama setelah itu, Raja Surgawi Utara yang berbaring di tanah, tiba-tiba mengeluarkan suara, menghadap Dimas Wu dan berkata, "Kamu benar-benar membunuh Raja Surgawi Barat, Istana Awan tidak akan membiarkanmu, kamu pasti mati." Niat membunuh yang sengit melintas di mata Raja Surgawi Utara. Dalam niat membunuh ini, ada ketakutan yang samar. Dia membenci Dimas Wu sekarang, tetapi dia juga sedikit takut pada Dimas Wu. Kematian Raja Surgawi Barat, serta rasa sakit di tubuhnya, merupakan pengingat yang mendalam baginya, bahwa Dimas Wu adalah iblis pembunuh yang akan membunuhnya kapan saja. Namun, Raja Surgawi Utara juga tahu betul, bahwa kelakuan lancang Dimas Wu benar-benar menyinggung Istana Awan. Akhir dari Dimas Wu hanya akan lebih buruk. Dimas Wu menatap Raja Surgawi Utara, berkata dengan mengejek, "Dialah yang sangat ingin menemukan kematiannya. Jika aku tidak mencoba untuk memenuhinya, itu tidak pantas." Nada suara Dimas Wu tetap tidak berubah selamanya. Dia hanya tidak peduli dengan Istana Awan, atau orang gila yang tidak takut pada langit dan bumi. Mendengar ini, Raja Surgawi Timur yang juga lumpuh di tanah, tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut. Matanya yang gelap menatap Dimas Wu, menekankan setiap suku kata, "Apakah kamu benar-benar tidak takut balas dendam Istana Awan padamu nanti?" Di Gunung Lingshan, siapa yang tidak takut mendengar tentang Istana Awan? Tetapi Dimas Wu ini secara terang-terangan menerobos Istana Awan, membunuh Raja Surgawi Barat tanpa rasa kasihan. Dia sama sekali tidak menaruh Istana Awan di matanya. Dia sangat angkuh. Di mata Raja Surgawi Timur, Dimas Wu adalah contoh yang berbeda. Dimas Wu mengalihkan pandangannya, memandang Raja Surgawi Timur, berkata dengan dingin, "Jika aku tidak membunuh Raja Surgawi Barat, apakah Istana Awan kalian akan membiarkanku pergi? Sejak awal, aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak berniat menjadi musuh kalian. Selama kalian mau membiarkan aku masuk, aku tidak akan mempersulit kalian. Tapi bagaimana dengan kalian, harus menghentikanku, berniat membunuhku, dan juga ingin mengambil Heaven Demon Sword-ku? Apa menurutmu, aku harus menunjukkan belas kasihan pada kalian?" Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu ini, Raja Surgawi Timur sedikit tersedak, wajahnya memerah, dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Pada saat ini, Raja Surgawi Selatan satu-satunya yang masih berdiri, tiba-tiba berbicara dan berteriak pada Dimas Wu, "Jangan membuat alasan untuk bersuara tinggi Yagi. Sekarang setelah kamu melakukan sesuatu yang membuat marah Istana Awan, kamu bersiaplah untuk membayar harganya." Kematian Raja Surgawi Barat sangat memukul hati Raja Surgawi Selatan. Dia lebih marah daripada ketakutan saat ini. Dia membenci kegilaan Dimas Wu. Membenci keganasan Dimas Wu, dia sangat menantikan untuk melihat Dimas Wu mendapat akhir yang tragis. Wajah Dimas Wu menjadi dingin, melihat sekilas Raja Surgawi Selatan, kemudian, ia mengeluarkan suara seperti dewa kematian, "Benarkah? Aku akan membayar harga apa? Sayangnya, tidak peduli apa akhir dariku, bagaimanapun,
kalian tidak dapat melihatnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Dimas Wu langsung melambaikan Heaven Demon Sword di tangannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari Heaven Demon Sword menyebar, menebas Raja Surgawi Selatan yang berada di bawah. Bagi Dimas Wu, dia harus melewati gerbang Istana Awan. Raja-Raja Surgawi ini adalah batu sandungan dalam perjalanannya ke depan. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini kembali ke gerbang Istana Awan sesuai keinginannya. Dia hanya ingin bergegas untuk menyelesaikannya dan dengan cepat masuk ke Istana Awan. Boom! Heaven Demon Sword sangat agung, seisi ruangan bergetar, aura pedang Heaven Demon Sword yang menakutkan menembus udara, membelah langit dan menghancurkan bumi, menyerang Raja Surgawi Selatan dengan kekuatan iblis terkuat. Tiba-tiba, Raja Surgawi Selatan tampak ketakutan. Kemarahan yang dia tekan di dalam hatinya tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Sia sepertinya telah meramalkan nasibnya, berubah menjadi kabut berdarah, kemudian menghilang. Dia tidak ingin mati, dia belum melihat balas dendam Dimas Wu oleh Istana Awan. Dia tidak mau mati seperti ini. Di saat yang berbahaya, dia meraih The Frozen Sword dan hendak menyerang Heaven Demon Sword. Tetapi The Frozen Sword itu sepenuhnya di luar kendalinya. Pedang ini benar-benar diserap oleh aura Heaven Demon Sword. Raja Surgawi Selatan tidak bisa menariknya dan tidak bisa mengangkat pedangnya. Terlebih lagi, tubuhnya juga dipenjara oleh aura Heaven Demon Sword yang tiada taraf. Kekuatan di tubuhnya telah sangat ditekan. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dia juga tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menyaksikan energi pedang yang mematikan semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Raja Surgawi Selatan sangat dekat dengan kematian. Raja Surgawi Timur dan Raja Surgawi Utara juga menerima tekanan terberat, mereka telah terpental kembali ke tanah oleh simbol jaring pedang, mereka sudah sangat terluka. Meskipun Heaven Demon Sword menebas Raja Surgawi Selatan, nafas Heaven Demon Sword menekan seluruh ruangan, tubuh mereka yang terluka tidak tahan dengan atmosfer yang menghancurkan dunia ini. Mereka hanya merasa akan meledak. Pada saat ini, mereka kewalahan dan tidak bisa menyelamatkan Raja Surgawi Selatan. Para penjaga White Helmets lainnya yang jatuh ke tanah bahkan lebih tidak berdaya. Mereka semua tampak ngeri dan menyaksikan dengan ngeri saat Heaven Demon Sword menebas Raja Surgawi Selatan. Ruangan besar itu benar-benar diselimuti keputusasaan. Mata Raja Surgawi Selatan memantulkan aura pedang cahaya keemasan dari Heaven Demon Sword, hatinya tenggelam sepenuhnya ke dalam jurang. Namun, pada saat aura pedang hendak mengenai dia, tiba-tiba, kekuatan seperti petir keluar dari Istana Awan, menghalangi bagian atas kepala Raja Surgawi Selatan. Boom! Aura pedang penghancur dunia dari Heaven Demon Sword menghantam kekuatan petir ini. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang langit, meledak di atas kepala Raja Surgawi Selatan. Gelombang kuat setelahnya tiba-tiba menyebar dan menyapu seisi ruangan. Detik berikutnya, semua orang melihat bahwa kekuatan petir tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih. Saat cahaya putih tiba-tiba muncul, cahaya pedang emas dari Heaven Demon Sword yang tak terkalahkan hancur seketika, berubah menjadi fragmen cahaya keemasan, menghilang ke dalam ruangan. Setelah melihat ini, wajah tenang Dimas Wu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Tanpa berpikir, dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan membanting Heaven Demon Sword. Segera, Heaven Demon Sword terbang terbalik tiba-tiba dan terbang kembali ke tangan Dimas Wu. Begitu dia meraih Heaven Demon Sword, Dimas Wu segera melihat ke arah di mana kekuatan petir muncul, berkata dengan suara yang dalam, "Siapa?" Di dalam Istana Awan, suara tua tapi kuat perlahan terdengar, "Orang yang menginginkan hidupmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.